Mendarat juga nih salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana bisa dirawat walaupun limitnya nggak terlalu tinggi. Yang penting bisa buat dicairkan dulu, dan untuk duitnya bisa langsung kalian galbaikan, bisa kalian rawat, bebas kalian mau ngajuin beberapa pengajuan pun, dan tentunya lumayan bisa buat kalian beli pulsa, beli gorengan dan lain-lain ya. Dan tentunya tanpa DC lapangan. Untuk di aplikasi ini bisa juga menggunakan data yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ataupun akun yang sudah lama. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat dan tetap semangat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu agar kalian senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda saat ini. Dan tentunya agar kalian tidak kecolongan ya. Dan tidak lupa tetap berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah berhasil merawat di pinjol-pinjol ilegal? Apakah kalian udah temukan saudara-saudara lainnya? Ataukah kalian udah pada galbay dengan beberapa pengajuan di pinjol-pinjol ilegal beranak? Karena memang untuk pinjol ilegal beranak saat ini nggak ada obat sih ya cuy. Malahan pinjol ilegal yang berdiri sendiri mah kalah ya. Namun kali ini sesuai dengan di video awal saya, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana ini worth it banget untuk dirawat. Namun tentunya sebelum merawat pastikan dulu beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ntar gue akan bahas di akhir video. Dan tentunya untuk perawatan di aplikasi ini sudah banyak orang yang dicairkan, tetapi sih limitnya nggak terlalu tinggi ya cuy. Nah makanya untuk di aplikasi ini udah banyak orang yang rawat karena memang untuk pencairan di awal rendah ya. Jadi ya mau dirawat juga nggak masalah ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya tanpa ditelepon, untuk proses pencairannya nggak ada diverifikasi ke kontak dulu ataupun diverifikasi ke nopeng, dan langsung tiba-tiba aja tuh di ACC dan uangnya langsung masuk, pencairannya juga nggak lama. Dan untuk di aplikasi ini worth it banget buat kalian yang mempunyai akun lama di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu ya videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 500.000 ya, dan ini adalah hasil rawatan. Kalau kalian cek di video saya sebelumnya dan mengikuti, itu pasti kalian udah pernah nonton di video saya yang gua dicairkan di aplikasi ini, namun itu hanya 300.000. Tetapi ya yang masuk hanya sekitaran 150-an ribu ya cuy. Memang pelit banget sih untuk aplikasi ini, namun nggak masalah karena dia pelit gini dan limitnya kecil, makanya banyak orang yang rawat ya. Dan memang juga untuk perawatan di aplikasi ini worth it banget, walaupun nggak sebagus aplikasi pinjol-pinjol yang legal OJK ya. Kalau pinjol yang legal OJK mah limitnya kalau habis dirawat pasti gede banget ya. Namun kali ini ya hanya gini doang sih, naiknya dari 300.000 ke 500.000. Apalagi yang dicairkan ya pastinya mempunyai pemotongan ya kalau di pinjol ilegal ya teman-teman. Dan di sini yang masuk ke rekening hanya kurang lebih 300-an ya. Ya cukuplah buat untuk beli pulsa ya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 8 bulan 8 2021. Dan untuk di aplikasi ini apakah gua akan rawat? Kemungkinan sih masih akan gua rawat, soalnya ada beberapa orang yang bisa tembus di limit 1 juta rupiah ya. Namun ya lihat sikon terlebih dahulu ya teman-teman. Tetapi kalau saran saya buat kalian yang belum pernah merawat, mending nggak usah dirawat ya. Soalnya takutnya nanti kalau kalian diblokir atau gimana yang rugi kalian. Apalagi buat yang masih pemula, mending kalau udah dicairkan ya langsung saja kalian galbay sih. Tetapi ya tergantung dari kalian juga mau digalbay atau mau dirawat. Yang penting jangan asal rawat juga ya cuy. Ntar ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk merawat. Dan untuk di aplikasi ini pastinya nggak memerlukan amunisi lain. Tetapi kalau kalian mempunyai amunisi busuk ataupun amunisi fake, entah itu slip gaji, dokumen lainnya dan lain-lain ya, bisa kalian masukkan. Ya lumayan bisa nambah-nambah skor kredit, siapa tahu limitnya juga bisa meningkat. Karena memang semakin banyak dokumen yang kita upload, semakin banyak amunisi kita, pastinya limitnya juga dan skor kredit akan meningkat ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Tunai. Dan untuk aplikasi Kredit Tunai ini udah 2 kali ya kalau nggak salah gua bahas. Dan tentunya untuk di aplikasinya
Gua nggak tahu apa saudaranya, soalnya di sini akunnya lumayan lama juga sih ya teman-teman. Jadi ketika saya bayarkan itu gua nggak langsung ngajuin dulu ya teman-teman. Ada beberapa jeda 2 minggu sampai 3 minggu terus gua ngajuin lagi. Nah makanya gua udah lupa kode OTP dari aplikasi ini apa, dan kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi di saudaranya ya. Siapa tahu juga bisa lumer ya teman-teman. Dicoba aja dulu ya, nggak mengapa. Nah dan di aplikasi ini ya pastinya buat yang belum tahu ya masih asing banget ya, dan memang sih aplikasi ini masih tergolong baru ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info saja dari aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Kredit Tunai Pinjaman Uang Cash Rupiah Cair Online dari Cook Arango. Dan untuk aplikasi ini ya tentunya masih ilegal, belum terdaftar di OJK, jadi ya bebas kalian mau galbaikan, mau rawat juga nggak masalah. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gua sediakan di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan disitu banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang bisa kalian pilih juga selain aplikasi kredit tunai ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia ada updatean terbaru pada tanggal 25 April 2021. Namun ya namanya pinjol ilegal, pastinya tetap sistemnya itu agak jelek ya teman-teman. Jadi walaupun kita update itu belum tentu sistemnya udah normal 100% ya. Kadang juga masih terdapat bug ya. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download dengan rating 4,6 dengan ulasan 6.000 ulasan. Nah memang pada awal-awal dia rilis ini itu pencairannya gila-gilaan, tetapi limitnya memang kecil ya cuy. Ya biasanya untuk dihajar oleh orang-orang yang memang ngincar limit kecil sih ya. Dan di sini kalau untuk brosurnya ya hanya gini-gini saja ya, nggak ada yang menjelaskan terkait lebih detail untuk aplikasinya. Dan ya memang sih untuk brosur aplikasi pinjol ilegal itu jelek banget ya, berbanding terbalik dengan pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Nah buat kalian yang masih baru pertama kali meminjam ataupun baru tahu dengan aplikasi ini, sebaiknya saran saya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di sini. Jadi jangan asal meminjam saja ya cuy. Ini kalian harus ketahui bahwa meminjam di pinjol ilegal itu tentunya mempunyai resiko tersendiri ya. Resikonya tentunya banyak banget. Nah, oke, dan di sini dia memiliki produk peminjaman. Dia klaim bahwa 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 150 hari. Biaya bunganya dia katakan ini rendah 24% per tahun. Namun ya ini namanya juga pinjol ilegal, kadang ini memancing doang ya. Yang pastinya kalau pinjol ilegal mah biaya bunganya gede banget, apalagi biaya pemotongan administrasinya tuh, waduh, cukup memberatkan ya. Dan untuk di aplikasi ini ya hanya gini saja sih untuk dari segi detailnya ya. Beda halnya dengan di pinjol ilegal ya. Dan untuk persyaratannya juga dia nggak jelasin sih ya teman-teman, entah umur minimalnya berapa, umur maksimalnya berapa, dan lain-lain ya. Nah oke, kita langsung saja untuk tanggal rilisnya. Dia dirilis 25 April 2021 ya, berarti ya masih beberapa bulan ya teman-teman. Dan memang untuk kuotanya ini lumayan banyak ya. Siapa tahu setelah ini dia diblokir oleh OJK, dan buat yang mempunyai peminjaman pastinya kegirangan banget ya. Nah oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi kredit tunai ini. Dan ini dia tampilan awalnya seperti ini ya. Nah ini limit awalnya 3 juta rupiah untuk akun yang sudah lama. Namun gua nggak tahu apakah akun baru bisa mendapatkan limit 3 juta rupiah atau enggak ya. Setahu gua sih belum ya teman-teman, baru 300.000. Namun kalau kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya umur akun ini udah lama banget dan memang nggak pernah digajuin sama sekali, hanya untuk mengincar undangan ya kemarin. Dan untuk data-datanya sih juga nggak ada ya teman-teman, masih kosong banget untuk aplikasi ini dan juga akunnya. Nah di sini ya tampilannya hanya gini-gini doang sih, memang jelek banget dan nggak worth it sih kalau dari look dan penampilannya. Nah kemudian untuk peminjaman di sini langsung kalian tekan dapatkan sekarang ya. Nah di sini dia meminta untuk memasukkan 5 informasi. Yang pertama informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan juga unggah foto. Nah di sini ada informasi pribadi yang akan gua ngajuin nantinya, dan ini ya hanya data busuk yang udah lama sih ya teman-teman, dan sudah beberapa kali autol juga, beberapa kali di ACC, dan udah beberapa kali galbay juga ya. Dan buat kalian yang bertanya, bang data busuknya bikin di mana? Nah data busuk itu nggak dibuat cuy ya. Kalau mau buat data busuk ya tentunya kalian harus galbay ya. Soalnya data busuk itu adalah data yang sudah pernah galbay sebelumnya, entah 20 pengajuan, 1 pengajuan ya, dan tergantung sih ya teman-teman. Dan di sini untuk
kalian yang pengen masukin, ya ini ada nomor identitas KTP, nama lengkap, kemudian email. Nah, ini email saran gua karena aplikasi ini legal ya, untuk menghindari sebar data ke kontak kalian. Karena di aplikasi ini pastinya sebar data, kalian masukkan email yang bukan email pribadi kalian, karena takutnya ada email yang tertaut dengan data-data kalian ya, dan juga data-data yang ada di Google Drive biasanya. Kemudian untuk nomor WhatsApp, ini kalian masukkan nomor WhatsApp-nya dan pastikan jangan nomor WhatsApp utama. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, Bang, kalau nomor kontak gua pindahin semua, tetapi nomor WhatsApp enggak, apakah masih bisa diakses atau enggak? Setahu gua sih masih bisa ya, cuy. Soalnya namanya kontak tetap pasti masih bisa mereka akses ya, teman-teman. Kecuali di luar kontak, mungkin misalkan data-data yang lain ya, selain yang kalian izinkan pada saat menginstal aplikasinya ya. Nah, itu di luar yang mereka minta izinkan, setahu gua sih enggak ya, teman-teman. Namun pastinya tetap amankan saja semua data kalian ya, agar nantinya enggak disebar ya. Walaupun disebar ya tetap disebarnya ke kalian, dan pastikan jangan amankan datanya terus handphone kalian itu benar-benar kosong. Nah, itu mereka bisa ketahui juga dari sistemnya, cuy. Ya minimal kalian isikan nomor kalian sendiri ataupun nomor-nomor kontak fake atau nomor kalian saja ya, asalkan jangan kalian isikan nomor nopeng kalian pindahkan ke nomor kontak darurat ataupun ke nomor lainnya ya, karena kalau nomor nopeng ya nopeng doang ya, nggak usah dimasukin ke kondar lagi. Nah, kemudian di sini kalian pilih semua alamatnya, dan di sini ada alamat tinggal saat ini ya. Nah, ini alamat lengkap ya, teman-teman, yang harus sesuai dengan di KTP. Kadang ada beberapa orang yang kebalik, dia isinya di alamat tinggal saat ini, tetapi untuk alamat domisilinya dia nulisnya di atas ini. Nah, itu jangan sampai ya, teman-teman, karena bisa di autol juga. Dan memang untuk penyebab di autol itu banyak banget, bukan hanya dari amunisi, bukan hanya dari pengajuan, bukan hanya dari lokasi kita, bukan hanya dari limit, melainkan banyak banget ya. Nanti di next video gua akan bahas apa saja penyebab kita bisa di autol ya. Ntar gua jabarin deh tuh satu persatu. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian misalkan alamatnya itu tinggal sama ya, ini kalian tinggal tekan di sini salin, dan nanti akan otomatis pindah ke bawah ya. Dan sini ada pendidikan opsional. Kemudian selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan. Nah, ini informasi pekerjaan nih yang banyak orang salah kaprah ya. Untuk di nomor telepon perusahaan ini, bukan kalian masukkan nomor telepon dengan kode +62 ataupun nomor HP, namun ini melainkan nomor telepon rumah ya, karena dia untuk formatnya 021 ya. Nah, kalau kalian masukkan nomor telepon kalian yang awalan 0812 ataupun 0813 ya, itu tetap nggak bisa ya, cuy, karena dia di sini hanya meminta untuk format nomor telepon. Nah, kemudian di sini untuk pekerjaannya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada nomor NPWP. Nah, untuk nomor NPWP ini nggak wajib dan ini opsional. Jadi kalau kalian punya masukan, kalau nggak juga jangan ya, teman-teman. Kalau nggak juga ya kosongin aja. Tetapi kalau kalian mempunyai data busuk ataupun amunisi busuk kalian di NPWP, ya kalau kalian mau isikan saja ya. Kemudian di sini ada kontak darurat. Nah, ini kontak daruratnya dia bagusnya sih hanya meminta 2 saja ya. Nah, ini yang gue bilang, cuy, ketika kalian izinkan akses ke kontak kalian, otomatis kontak kalian ini akan langsung mereka bisa akses ya. Jadi sebelum kalian izinkan, pastikan amankan terlebih dahulu. Karena kalau kalian sudah meminjam, terus kalian sudah izinkan aplikasinya, dan ketika kalian sudah cair, kalian mau amankan ya udah telat ya, cuy, udah bisa mereka akses duluan data-data kalian. Nah, kalian tekan saja di sini dari hubungannya yang pertama, hubungannya pilih orang tua dulu, dan di sini kalian tekan namanya ya, dan kalian akan langsung diarahkan ke kontak nomor handphone kalian, karena ini sudah langsung ke akses ke nomor telepon. Dan sini nomor kondar kedua, kalian pilih hubungannya, bisa pilih teman ya. Nah, ini setelah itu langsung kalian tekan setuju, dan selanjutnya step keempat di sini memasukkan rekening bank. Nah, untuk rekening banknya ini bebas kalian mau masukkan apa, soalnya nggak ada info lebih lanjut terkait penggunaan rekening di aplikasi ini ya. Nah, jadi bebas saja kalian memasukkan, dan di sini nomor rekeningnya kalian masukkan. Untuk pemilik tabungannya, nah ini yang gua harus jelasin juga kepada kalian, bahwa untuk nama pemilik tabungan ini nggak boleh berbeda dengan nama di KTP. Sekalipun misalkan, Bang, gua nggak mempunyai nomor rekening, gua pakai nomor rekening orang lain bisa nggak? Ya bisa ya, teman-teman. Ya asalkan pastinya untuk verifikasi wajah dan foto KTP-nya tetap masukkan orang tersebut ya, soalnya harus sinkron ya, nggak boleh berbeda. Kemudian di sini unggah foto.
Nah, unggah fotonya hanya gini saja sih. Yang wajib itu foto KTP dan juga foto KTP bersama. Ini ada foto ID kerja dan kartu keluarga dan lain-lain. Di sini tentunya opsional ya. Nah, setelah itu kalian setuju, dan jika sudah di sini kalian tingkat setuju, dan nanti kalian akan diarahkan untuk peninjauannya ya, kurang lebih 1 jaman hingga 2 jaman. Namun untuk pencairannya memang sangat cepat banget. Dan untuk kalian yang pengen rawat sih, saran gua bayarkan setelah kalian mendapatkan peminjaman ya, jangan sampai jatuh tempo ataupun 3 hari sebelum jatuh tempo, karena 3 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya kalian udah ditagih oleh DC-nya dan DC-nya udah ngomel-ngomel ya. Nah, kalian bayarkan secepat mungkin, dan untuk pengajuannya jangan langsung diajukan juga ya teman-teman. Misalkan nih kalian bayarkan hari ini, kemudian kalian langsung ajukan hari ini juga, waduh itu biasanya masih bisa di auto ya. Dan untuk yang bertanya, bang apakah kalau dirawat kita udah pasti di ACC? Enggak sama sekali cuy ya, tetap kembali seperti permainan pinjol pada umumnya ya. Untuk perawatan itu bukan untuk meningkatkan kita di ACC, melainkan untuk meningkatkan limit ya. Tapi memang untuk akun yang udah dirawat itu lebih besar kesempatan untuk di ACC ketimbang akun yang masih baru dan baru pertama kali ngajuin ya. Nah, dan itu sedikit tips dari gua. Kemudian untuk kalian yang pengen mengajukan, ajukan saja di pagi hari ya, karena kita nggak tahu limit kuotanya berapa banyak dan juga kuotanya ini sampai kapan ya. Mumpung lagi viral, bisa kalian gaskan saja. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal kredit tunai ini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian satu persatu. Dan juga buat kalian yang nggak pengen galbay ya, nggak pengen disebar datanya, bisa langsung ngajuin saja di pinjol yang legal OJK ya, karena lebih aman dan juga biaya pembayarannya murah banget. Dan buat kalian yang baru pengen mencoba di pinjol ilegal, pastinya ya kalian harus cari tahu dulu terkait info aplikasi pinjol ilegal ya, karena memang meminjam di aplikasi ini tentunya mempunyai resiko yang besar banget, apalagi ini sebar data ya. Nah, dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.